Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya ingin mengajak lagi kita merenungkan dalam renungan sebutir debu tentang cemburu. Pertanyaannya, apakah cemburu itu dosa? Cemburu itu sebenarnya tidak dosa kalau cemburu itu dilakukan oleh suami atau istri yang saling mengasihi, yang ingin menjaga hubungannya agar tetap setia satu sama lain. Nah, ini cemburu yang begini, cemburu yang tidak berdosa dan baik. Seperti Tuhan juga cemburu. Tuhan bilang, aku Allah yang maha cemburu. Ya, jadi ini harus kita pelajari, harus kita ingat kalau suami istri cemburu itu wajar. Tapi ada tapinya, jangan sampai kebablasan. Ya. Cemburu yang menjadi berdosa kalau cemburu itu diikuti oleh iri hati, dendam, dengki. Ya. Sifat posesif kepada suami atau kepada istri dan ingin menguasai, ya, sehingga itu mengganggu ketenangan jiwa. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu lihat dari Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Cemburu iri hati termasuk perbuatan daging. Nah, apa itu perbuatan daging ya? Perbuatan daging itu adalah amarah, dendam, dengki, sombong, iri hati, cemburu. Ya, suka menghakimi dan merasa orang lain harus direndahkan, ya. Itu keinginan daging kita. Nah, cemburu yang demikian ini yang jadi dosa. Tapi kalau cemburu antara suami istri yang saling mengasihi dan ingin saling menjaga agar kekasihnya, agar suaminya atau istrinya tidak jatuh dalam dosa perselingkuhan, ini cemburu yang bagus. Ya. Jadi Bapak Ibu, hati-hati di sini. Karena bisa saja cemburu itu digunakan iblis beralih kepada cemburu yang bersifat kedagingan, bukan cemburu yang suci, bukan cemburu yang seperti Tuhan yang mengatakan, aku Allah yang maha cemburu. Cemburu karena mengasihi umat manusia, ingin menjaga supaya umat manusia jangan jatuh dalam dosa. Demikian juga cemburu yang suci, itu adalah cemburu antara suami istri yang saling menjaga agar suami atau istri tidak jatuh dalam dosa. Itu cemburu yang baik. Tapi cemburu yang baik ini bisa diselewengkan atau digosok oleh si jahat supaya menjadi berubah, niat yang baik menjadi menyimpang kalau ditambah dengan iri hati, benci, dendam, sombong, ya, kepahitan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu kita harus hati-hati ya kalau ada pertengkaran suami istri atau apa, waspada, berjaga-jaga, jangan sampai dibawa oleh si jahat ke ranah yang demikian. Nah, saya juga ingin mengajak Bapak Ibu baca dari Yakobus 3 ayat 16. Itu dikatakan, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Nah, ini sebabnya cemburu yang demikian, kalau iri hati menjadi iri hati dan ada unsur mementingkan diri sendiri, ingin menguasai suami atau istri dengan tidak wajar, dengan menghakimi orang lain, nah ini jadi salah. Ya.
Amsal 14 ayat 30. Iri hati diibaratkan seperti penyakit yang merusak. Jadi kalau istri atau suami terus-menerus menyimpan dendam, dengki, iri hati dalam hati terhadap seseorang, terus itu kemarahan itu membuahi dosa terus-menerus, sehingga makin lama makin besar dosanya. Ya, akhirnya hormon-hormon di tubuh menjadi kacau. Nah, kalau hormonnya kacau, akan keluar hormon kortisol yang tugasnya untuk membunuh kuman-kuman. Tapi padahal setelah dia keluar, dia cari kumannya nggak ada. Yang ada adalah hati yang dendam, dengki, iri hati, sehingga memompa jantung keras terus. Akhirnya kortisol ini akan mencari tapi tidak mendapatkan, dan dia akan menyerang sel-sel sehat. Sel-sel sehat diserang, tubuh melemah. Maka terjadilah sakit penyakit yang macam-macam. Sakit kanker, sakit jantung, sakit keropos tulang. Nah, itu ada hubungannya juga dengan ayat yang mengatakan hati yang jahat membusukkan tulang. Ya. Jadi bungkuk. Nah, ini banyak ayat-ayat Alkitab yang mengatur tentang hal ini. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua, teman-teman semua, kita hidup dalam daging yang sudah berdosa. Jadi seringkali kita cenderung untuk selalu berbuat dosa. Bagaimana caranya supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa? Maka itu perlu kita tiap hari merenungkan firman Tuhan. Perlu kita tiap hari baca firman Tuhan. Perlu kita tiap hari belajar taat pada firman Tuhan. Sehingga waktu kita mau marah, waktu kita mau iri, waktu kita mau dendam kepada seseorang, kita harus minta doa kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan untuk membuang kedagingan kita, menggantikannya dengan pimpinan Roh Kudus dan kebenaran. Karena tanpa Roh Kudus, tanpa kebenaran Tuhan, manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak mungkin bisa melawan dosa yang ada dalam daging. Bapak Ibu, sampai sini dulu. Nanti akan saya ketemukan lagi dengan renungan sebutir debu yang dalam topik lain. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, anak-anak Tuhan, keluarga Kristen, dan yang lain-lain. Tuhan memberkati. Jangan lupa klik subscribe dan share, supaya makin hari makin banyak orang yang dengar, tahu, mengerti, dan melakukan seluruh firman Tuhan.